Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu pada saat ini, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan akan sabda firman Tuhan. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membuka Alkitab dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, setiap manusia yang ada di dalam dunia ini tentunya menginginkan keberhasilan dalam kehidupan ini. Dan kalau kita bicara tentang keberhasilan, maka itu merupakan sesuatu hal yang diraih melalui perjuangan-perjuangan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat di dalam
pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu berbicara tentang Yosua. Dan kita tahu siapa Yosua, saudara-saudara. Yosua dia dipilih, dia ditetapkan oleh Allah untuk menggantikan kepemimpinan daripada Musa. Dia menggantikan Musa dalam rangka untuk menggenapi akan rencana Allah, yaitu mau membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, terjadi pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang kita tahu bersama bahwa Musa dia dipanggil oleh Allah, dia diutus oleh Allah untuk memimpin umat Israel di dalam pengembaraan mereka, di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Dan memang saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana ketika pemanggilan kepada Musa, maka sangat jelas bahwa Musa ketika dia dipanggil oleh Allah, mulanya dia tidak percaya diri, mulanya dia menolak, dia mau mengatakan, kenapa saya Tuhan yang dipanggil oleh Allah? Kenapa saya yang dipanggil? Saya ini tidak pandai berbicara. Tetapi saudara-saudara, ketika dia diyakinkan oleh Allah, maka dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Allah Tuhan. Dia laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketaatan hanya kepada Tuhan. Karena itu dia yang memimpin perjalanan umat ketika mereka berada dalam pengembaraan di padang gurun. 40 tahun saudara-saudara, Musa memimpin bangsa Israel. Tetapi itulah rencana Tuhan. Dia hanya memimpin pengembaraan itu di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi kita lihat juga Musa. Ketika Tuhan tidak menghendaki dia memasuki tanah Kanaan, dia tidak protes terhadap Tuhan, tetapi dia mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana dari Tuhan. Saudara-saudara, karena itu di dalam pembacaan kita tadi, maka Yosua mau dipakai oleh Allah untuk menggantikan akan kepemimpinan dari Musa. Nah, kita lihat saudara-saudara, Yosua diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan tanggung jawab ini bukanlah tanggung jawab yang mudah. Karena Yosua, dia sudah tahu persis bagaimana keadaan umat Israel.
bagaimana kehidupan mereka. Bahkan di dalam perjalanan pengembaraan di padang gurun, seringkali Musa dipusingkan oleh ulah-ulah dari umat Israel yang keras tengkuk. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi Yosua, dia tahu persis bahwa dia akan memimpin umat Israel yang keras tengkuk. Dia menyadari bahwa tugas ini tidak mudah. Tetapi dia menyadari juga bahwa ini adalah merupakan pilihan Allah. Karena dia menyadari bahwa ini adalah pilihan Allah, maka dia menyadari juga bahwa Allah mempersiapkan dia, Allah yang akan memampukan dia dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Karena memang saudara-saudara, dia sudah lama bersama-sama dengan Musa, menjadi abdi Musa, menjadi pesuruh Musa. Dia sudah banyak belajar dari Musa tentang kepemimpinan. Dan dia tahu, saudara-saudara, perjuangan-perjuangan yang harus dihadapi. Tapi dia tahu juga bagaimana penyertaan Tuhan yang akan selalu hadir di dalam perjalanan kehidupan umatnya, di dalam perjuangan-perjuangan menuju kepada kehidupan yang benar. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yosua. Dan memang Tuhan sudah melihat bagaimana keberadaan kehidupan daripada Yosua. Bagaimana cerita tentang pengintai, di mana 12 pengintai, 10 orang memberikan laporan yang melemahkan semangat, sehingga mereka ingin kembali saja ke Mesir. Itu kita lihat. Memang di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, di dalam cara orang melihat, di dalam cara orang memandang sesuatu itu berbeda-beda. Ada orang yang seperti 10 pengintai, bukan untuk memberikan semangat, tetapi mematahkan semangat. Terkadang cara penilaian kita, terkadang yang keluar dari mulut kita, bukan untuk memberikan semangat, tetapi untuk melemahkan, untuk mematahkan semangat. Tapi kita lihat juga bagaimana Yosua, dia memandang segala sesuatu di dalam sudut pandang iman. Dia punya keyakinan bahwa ketika Tuhan menghendaki, ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menyertai semuanya dan Tuhan akan memberkati semuanya. Itulah keyakinan dari Yosua. Dan dia yakin juga, saudara-saudara, bangsa Israel itu mampu merebut kota-kota yang berkubu dan subur itu. Jadi kita lihat di dalam kehidupan Yosua, dia selalu fokus kepada Tuhan. Dia meyakini campur tangan Tuhan, dan inilah iman yang sejati. Iman yang sejati, saudara-saudara, bukan hanya bersandar kepada diri sendiri,
bukan hanya bersandar kepada hikmat sendiri, tetapi iman yang sejati adalah bersandar kepada Tuhan. Yosua meyakini bahwa Allah akan menjamin keselamatan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, dia katakan agar supaya umat Tuhan akan senantiasa mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hal ini saudara-saudara mau dikatakan juga kepada kita semua dalam perjalanan kehidupan kita menuju kepada masa depan. Firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena disadari saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita menuju kepada masa depan, banyak sekali tantangan dan hambatan-hambatan yang akan kita lewati, yang kita alami. Apa terlebih dengan situasi dan kondisi sekarang ini, saudara-saudara. Kita menyadari banyak hal yang kita tidak dapat kerjakan. Banyak keinginan-keinginan kita yang belum mampu kita realisasikan. Oleh karena banyak tantangan dan pergumulan. Seperti sekarang ini saudara-saudara, dengan adanya virus corona, maka banyak hal yang belum mampu untuk kita kerjakan. Kita punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Itu belum mampu kita laksanakan. Tapi kita percaya, kita punya keyakinan, kita punya pengharapan bahwa Tuhan selalu berjalan di depan, memimpin perjalanan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mau katakan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, kita tetap meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kita punya keyakinan bahwa Dialah yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ketika pandangan kita terarah hanya kepada Tuhan, maka kita akan selamat sampai kepada tujuan. Maka apa yang kita harapkan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin.